Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin was-sahabati wal muqarrabati wa tabi'in tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil ulama ilham musyrik mukhlis muhaddis mufassir wa jami' malaikatil muqarrabin ila hadrati syekh Qadir Jailani wa ila hadrati syekh Furman syekh Al-Asy'ari syekh Hafiz wa sayyidi sallallahu fazal syekh Mahfuz di syadah syekh Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binajisin au binajisin utawa kelawan barang najis. Iku atof nang wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsira bi kholitin iki au binajisin owah kelawan barang najis wa ing qalla senajan setitik apa at-taghayyuru owahe walau kana lamun ana apa al-ma'u banyu iku kasiron akeh ai kullataini tegesiron qala au aksara utawa luwih akeh fi suratai tawili ing dalem conto lorone owah bitahiri kelawan barang kang suci wan najis silan barang najis wal kullatani utawi rong qala bil wazni kelawan timbangane iku khamsumi atiritlin 500 kati Baghdadiyin kang bangsa Baghdad takriban ing dalem kira-kirane wabil misahati lan kelawan ukuran fil murabba'i ing dalem wadah merapat. Boleh saiki istilahnya kira segi empat merapat segi empat iku dhira'un sak dhira' wa rubu'un dan seperempat apa nih tulan dawane wa ardun lan ambane panjang dan lebar wa umkon lan jerone tinggi. Nah ini tingginya PLT panjang lebar PLT singkatannya untuk man pelit padha ae bidzira'il yadi kelawan dzirae tangan al-mu'tadilati kang sedengan wa fil mudawwari utawi ukuran ing dalem wadah bunder apa lek saiki istilahnya lingkaran ya bener ya iku dhira'un sak dhira' min sa'iril jawanibi saking sekarine pira-pira pinggire bidhra'il adami kelawan dhira'i bangsa Adam wa dhira'ani lan rong dhira' apane umkon jerone
Bidhiro'in najari kelawan dhiro' itu kang kayu. Wadah, itu kang kayu sok dawa dhiro' ya. Semakin sering digunakan semakin cepat besar. Itu tangan. Wa huwa utawi dhira'in najar iku dhira'un sak dhira' wa rubu'un dan seperempat. Air yang mutlak itu air yang tidak mustakmal itu. Kemudian juga air yang tidak berubah karena bercampur dengan barang yang suci. Kalau bercampur dengan barang najis jenenge mutanajjis. Itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini dijelaskan di au binajsin wa in qallat taghayyur. Kalau air itu tercampur dengan barang yang suci kemudian berubah, itu yang tidak boleh. Kalau tercampur dengan barang suci tapi tidak berubah, ini enggak apa-apa, enggak berubah. Paham enggak ya? Tidak dimasalahkan, tidak berubah. Nah, ini kalau bercampur dengan barang najis, meskipun sedikit najisnya, kalau airnya kurang dari 2 kula, maka najis. Kalau lebih dari 2 kula, dilihat berubah apa tidak, menetok. Kalau tercampur dengan barang najis, berubah apa enggak? Tidak. Berapa jumlah airnya? Lebih dari 2 kola, wis gak najis. Berarti bisa dipakai untuk bersuci. Ditanya, itu terkena barang najis, telai kucing, garing bisa. Berubah? Tidak. Tapi airnya banyak apa sedikit? Sedikit, najis karena kurang dari 2 kola. Itu mazhab Syafi'i. Nah, 2 kola itu berapa? Khamsumi'ati ritrin Baghdadiyin takriban. Perkiraannya adalah 500 kati. Tapi kati Baghdad yang dipakai, bukan kati putat. Kati ini putat, tapi Baghdad itu seji. Koyo aneh, lebih besar dari Baghdad. Kalau diputat di Indonesia paling banyak kati itu menggunakan apa? Apa ya? Menangin ndak amen. Pakai apa? Nah, itu batok kelapa. Batok kelapa itu kan atos ya. Papras ini bolong jadi kayak cebok. Tuh, sak kati. Kira-kira kelompok di Baghdad itu gede-gede. Soalnya wong ya gede. Sekarang itu sudah tidak berlaku. Bagaimana? Nah, ini sekarang pakai ukuran ini. Nah, itu kalau timbangan ya, timbangan. Kalau sekarang itu tidak dipakai, ditimbang dulu ngono kano. Berapa kilo? Suwe nanti nimbang banyu. Yang paling mudah ini bil misahati dengan ukuran. Nah, ini yang paling gampang. Gimana ukurannya? Kalau wadahnya adalah murabba, wadah yang segi 4 ya, maka dhira'un wa rubu'un, baik panjang, lebar, tingginya atau dalamnya itu sama. 1 dhira' 1/4. Satu masjid ini dhira'nya tidak sama semua. Saya nggak percaya ukuran dhira', kan ini dhira' ini ya, dari ujung jari sampai siku ini sampai delok ukuran tangan sampean ambek konco ndak sama dhira'.
Terus diroi siapa yang dipakai? Bidhiro'il yadil mu'tadilati. Ini masih menggunakan perkiraan ya pokoknya diroi wong sing sedengan, enggak terlalu dukur ya enggak terlalu ndek, sing sedengan. Lho sing sedengan iku ya gak padha rek. Kacek pirang mili, pirang senti ngono sih. Artinya kalau enggak pakai ukuran yang pas seperti sekarang ini itu susah. Nah, diijtihad oleh para ulama itu ya kira-kira mana? 60 cm persegi. 60 cm kesananya 60 KB 60. Masuknya juga 60. Tapi kalau buat kamar mandi jangan pres 60. Karena diambil satu gelas wis kurang rong. Diambil satu gayung kurang dari 2 pola. Nggak usah gede pisan kayak gawe ngelang. Atau ukuran semacam kayak kalau tadi itu pakai apa itu timbangan kati itu ada sekarang liter, ya kan bukan ya? Nah, kalian memasukkan air berapa galon ke tempat wudhu tadi itu, ke bejana, ke wadahnya. Ulama-ulama sekarang menghitungnya itu sekitar 270 liter. Itu seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Beliau adalah guru besar di Mesir ya. Karangan yang fenomenal ya, besar, mudah untuk dipahami. Itu kita 270 liter itu 2 pola. Wah, oke ya. Ya rek. 1 galon loh cuma 19 liter. 1 galon cuma 19 liter. Ada lagi pendapat ini berbeda lagi. Kalau kalian lihat di apa itu syarahnya Fathul Qorib itu At-Tahdzib ya, itu sekitar 190 liter. Berarti selisih berapa itu tadi? Selisih 80 liter. Berarti kalau 190 liter nih ada galon air mineral itu jumlahnya 10, yaitu 1 pulau. Ini yang paling gampang. Ya. Galon air itu loh. Lek gatek ngukur ngono, ya sudah, buatlah tadi itu bejana wadahnya 60 cm persegi. Wis ngono. Gampang. Supaya ndak sampai was-was, ndak khawatir kurang apa ndak gawe misalnya sing gede. Nah itu aja. Atau aras-arasen nguras, dah ndak pakai jedingan, langsung keran, shower, dah mandine koyo nang hotel. Nek zaman biyen mandi nang sawah, ono pancuran, nah ngono iku semacam itu. Itu lebih ngirit air, tapi akan habis kalau lupa mematikan entek. Dah walatan jusulan ora najis opo kullatamain rongkolai banyu walawi ihtimalan senajan ben perkaan saka koyok yen to mamang sapa wong fimain ing dalem banyu abalagha ana ta tumeka apa maghuma ing kullataini amla utawa ora wa intu yukinat senajan diyakini apa kullatuhu apa killatuhu setithike mak qablu ing dalam sadurunge syak
bimulaqati najisin kelawan tetemune najis malam yatagoyar selagi ora owah apa mak bihi sebab najisin. Wa ini stahlakat senajan rusak apa an najasatu dadi rusak apa an najasatu barang najis fi dalem mak. Wala yajibulan ora wajib apa attaba'u ngadoh min najisin saking barang najis fi ma'in ing dalem banyu kasirin kang akeh. Nah ini di sungai. Ini biasanya orang yang rumahnya dekat sungai, pasti sungai itu akan dimanfaatkan untuk sehari-hari. Entah mandi di situ mungkin, atau nyuci di situ, atau ketika nyuci kok kudu ngengek yo ngising nangkung. Tempat yang air itu kan terus mengalir ke dataran yang lebih rendah. Andaikan yang sebelah timur sana itu paling rendah, maka dari barat sini ke timur di sana juga ada orang nyuci. Kayak gini ya ngising. Maka dia dapat kiriman. Berbagai macam kiriman, kadang kirimannya enak. Apa kiriman enak? Ono kelambi nyasar nang kono kena digawe. Nemu haram deh. Atau sing gak enak. Undang wah. Kentir. Kalau airnya banyak tidak perlu khawatir. Yang penting tidak berubah airnya, maka tidak najis. Gampang kan? Kayak kemarin itu sungai itu airnya keruh. Kenapa? Ya campur tanah soalnya. Gak najis, enggak, tanah aja suci kok. Loh kan tanah debu dipakai untuk tayamum. Maka barang suci gak apa-apa, enggak masalah itu. Termasuk umumul balwa juga. Nah. Jadi enggak usah khawatir, waduh ini banyak yang beol dari sana ini. Akhirnya lewat, ya sudah diinggir ini. Dia akan minggir sendiri. Yo. Nah, dia akan minggir dengan teratur. Enggak apa-apa, kalian tinggal nyuci saja. Saya nggak mentol, itu lek sikat gigi di situ. Kan was-was, iki keambutan. Tapi kalau sudah terbiasa dari kecil mandinya juga di situ, nyuci juga di situ, ikut nyuci ya. Nah, beolnya juga itu. Wis biasa kepethuk kuning-kuning liwat. Diinggirkan, dipinggirkan. Boleh enggak masalah. Wala yajibu attaba'u, enggak wajib menjauh. Karena airnya banyak. Airnya banyak. Enggak wajib menjauh, biarkan aja. Yang penting pokoknya ketika wudhu gak kecawuk telek, gitu aja loh. Yes gitu. Yes. Untungnya Membol Hikam itu tidak dekat dengan sungai. Kalau dekat dengan sungai kayaknya kejadiannya seperti itu. Iya. Iku got iku ra sungai. Pondok kok ada di samping sungai Brantas. Ngono kok. Sungainya kan luas, lebar. Sawane kena gawe nglangi bareng berenang gitu. Itu pengiritan bagi pesantren. Kenapa? Nggak repot-repot ngurukno sanyu, bendino nyala bisa. Walau bala lamun ngoyo sapa wong fil bahri ing dalem segara. Ya apa ngoyo ki segara iki? Ki pantai ngono maksudnya ya. Pantai. Gak mungkin numpak kapal langsung ngatar nang kono. Kayaknya ya di pinggir pantai.
berenang di pinggir pantai sambil pipis, berenang di kolam renang sambil pipis. Siapa yang pengalaman? Masalah umpamane. Terus fartafa'at mongko munggah minhu saking bahar apa rawatun untuk mari ngoe metu untuke. Wah, iki untuke apa iki? Nah, gitu kan. Nah, fahiya mongko utawi rawah iku najisatun najis intahaqqaqa lamun dadi nyata apa annaha setune rawah iku min ainin najasati saking kahanan najis au minal mutaghayyiri utawa saking barang kang owah apa sing owah ahadu ausofihi salah sijine pira-pira sifate mak biha sebab najasah wa illa lam ora intahaqqaqa fala mongko ora najis. Walau turihat lamun diuncalno fihi ing dalem mak apa bakrotun tai garing telek atos fawaqat mongko tumiba apa bakroh fawaqat mongko tumiba min ajli torhi saking arai nguncalno apa kotrotun tetesan netes ala syai'in ngatasi suwiji-wiji lam tunajis mongko ora najisno apa bakroh hu ing syai'. Nah ini ketika ada orang pipis di air yang banyak, selama tidak nyata bahwa airnya itu sampai merubah air yang banyak itu, ya sudah tetap suci. Ngetok. Kalian di kolam renang, kemudian pipis juga di situ. Soalnya mau keluar dari kolam renang ke tempat pipis agak jauh, wis nguyunan kene gak ketara ngeden. Akhirnya keluarkan itu gitu. Warnanya beda karena kolam renang biasanya airnya kan jernih. Yang keluar dari kubul kalian itu warna kuning. Nah, maka air yang bercampur yang kuning tadi yaitu yang najis. Paham, Rek? Itu yang najis. Maka cepat pindah saja. Pindah tempat. Air kencing itu nanti akan ternetralisirkan dengan jumlah air yang lebih banyak. Akhirnya tidak kelihatan warna yang berubah, berarti suci maneh. Paham? Gitu. Itu saja gampang. Sama halnya dengan air yang sedikit terkena najis, kan najis. Kalian ada gelas untuk minuman gawe buka siap-siap diteleki tekus ya apa itu berubah atau tidak berubah najis karena sedikit. Paham? Bagaimana supaya bisa suci? Yang penting tidak berubah pokoknya. Yang satu gelas itu dikumpulkan dengan gelas-gelas yang lain dadi akeh dirongkola. Minumannya jadi 2 kola, tidak najis kalau tidak berubah. Kalau masih berubah si ambu wis gua naik. Nah, kalau lihat 2 kola tapi opo kolu kan gitu kan, kolahnya saya bisa tapi kolunya mau apa enggak ya gak gelem. Tapi secara hukum itu tidak najis kalau lebih dari 2 kola, tidak berubah. Ya apa caranya? Dibuang saja kolanya, tinggalnya itu sisanya yang penting lebih dari 2 kola maka tidak najis. Simple apa yang disampaikan oleh Imam Malik itu lebih enak. Imam Malik itu, Imam Malik kan begini, air mustakmal itu tidak ada. Nah ini
Artinya apa? Tohir, mutohir kalau mutlak itu. Selama air itu tidak berubah salah satu sifatnya, maka tohir mutohir. Itu Imam Malik. Jadi madzhab Maliki itu gampang deh. Wudu airnya yang sedikit, dah enggak apa-apa pakai gayung atau enggak pakai gayung, enggak ada tetesan jadi mustakmal itu enggak ada. Selama tidak berubah sifatnya. Paham? Oh, itu madzhab Malik enak terkait itu. Kalau berubah, kalau berubah, ya tidak suci namanya, tidak mensucikan. Nah, kalau Imam Syafi'i bagaimana? Wah itu harus yang apa tafsilnya, rinciannya seperti tadi itu, rinciannya. Kalau barang najis itu masuk ke air yang kurang dari 2 pola, berubah atau tidak najis. Kalau masuk ke air yang lebih, yang sudah masuk 2 pola, kalau berubah najis, kalau tidak ya tidak, itu gampang. Itu mazhab Syafi'i. Tapi lebih ringan mazhab Maliki, wis kan mustakmal. Karena dalam mazhab Malik pun kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Mazhab Malik. Menung-menung kalian ono manuk nelek blok. Nah, karena burung itu halal dimakan dagingnya, maka tidak najis. Mazhab Malik gampang. Ada ayam masuk masjid, karena ayamnya gak pempesan, ngising nang kono. Dari kecil gak diajari ngising nang WC ambek mbokne. Ngising sak nggon-nggon nang masjid yo ngising. Mazhab Malik bagaimana? Itu tidak gampang. Kalau dalam hal ini enaknya melok mazhab Syafi'i supaya bersih. Itu kalau ikut mazhab Malik telecehan ikut masjid. Oh, mazhab Malik ini. Jadi elek mazhab elek carane ngono. Karena kanjeng Nabi itu bersih. Ya Malik, yo bersih ya ngono. Lanjut. Nah ini, ketika ada kotoran yang keras, atos, ba'roh, tai garing, itu tai goreng, diri, tai garing, dilempar, jenenge arek cilik ya, untuk telek, diuncal dong ini, kena air, ya, air karena itu barang yang apa jenis keras kan, ya. Hari atos, akhirnya kan ada cipratan. Cipratannya kena kelambi. Tuh, ya apa iki? Ya apa hukumnya di situ? Ya berek. Lam tu najis. Tidak najis. Kan atos. Beda dengan yang lembek. Ketika dilempar, nyiprat, ya pasti yang balik yang nyiprat mesti campur. Loh, itu ono kuningi. Lah ya sih jelas itu ya. Itu karena tidak keras. Kalau keras tidak akan. Artinya antara najis dan air itu munfasil, masih terpisah, pisah sih, tidak menyatu sehingga tidak najis. Kayak kemang loh, di sungai mang loh. Oh, diinggirkan saja. Karena itu kan tidak menyatu, ya masih terpisah. Susahnya kalau di sana kiriman banyak. Wong kira-kira ya. Ada orang yang banyak habis makan apa bersama-sama sehingga mules bersama-sama, ngengeknya juga berjamaah. Brot. Karena di sungai, warna sungai berubah lain yang nyingkreo. Itu najis karena berubah.
Tapi yo gak sampe sakmene lah. Dah, lanjut. Wayan jusulan najis apa qalilul ma'i setithike banyu wa huwa utawi qalilul ma'i kuma barang dunal kulataini kang kurang rong kola haitsu lam yakun ing dalam sekirane ora ana apa qalilul ma'i kuwaridan tumeka diusuli najisin kelawan tumekane najis ilahi maring ma qalilul ma yura kang bisa ditingali apa usuli najisin bil basori kelawan peningal al muqtadiri kang mejono kang sedengan ghairi makfuwin kang ora di ngapura apa anhu najis filma ing dalam banyu walau makfuwan senajan di ngapura apa anhu najis fi sholati ing dalam salat ka ghairi kaya liyane mak mirrat bin bayane barang atos wa ma'iin lan barang encer wa in kasura senajan akeh apa ma'i la bi wusuli maitatin ora kelawan tumekane batang ladama kang ora ana getih ku maujud li jinsiha kedue jenise maitah sailun kang mili apa dam inda syaki udwin ing dalam nalikane nyuwek minha saking maitah kaakrobin koyok kala jengking awas keliru nulisnya dari kulo jengking kala jengking wawazain lan cecek illa inta ghayyara kejaba lamun owah apa ma barang asobat kang maknani apa maitahu ing ma walau yasiron senajan setidi fahina idzin mongko ing dalem nalikane iki inta ghayyara yan jusu najis apa ma la sarotonin ora kepiting yuyu wadifdain lan kodok fayan jusu mongko najis apa ma bihima sebab saroton wadifda khilafan halin ulayani rijam in maring golongane ulama wala bimaitatin lan ora najis kelawan tetemune batang kana kang ono apa nasyuha cukule maitah iku minal ma'i saking banyu kal alqi kaya lintah alak darah menggumpal iki lintah iki maknane walau turiha lamun diuncalno fi ing dalem apa maitatun batang min dalika saking mengkono-mengkono ladama hewan sing gak ono getih mang lho ladama najasa mengko najisna apa torhun wa ing kana senajan ana sapa at-tarihu wong kang nguncalno iku ghairum kalafin durung mukallaf wala asaran ora labat iku maujud li tarhil hayyi krana nguncalno hewan urip mutlakon hale mutlak waqtaran milih sapa kasiruna ulama kang akeh min a'immatina saking pira-pira imam kita milih madhab Malikin ing madhab Imam Malik in annal ma'a setuhune banyu iku layan jusu ora najis apa ma mutlakon hale mutlak illa bitaghayyuri kejaba kelawan owah ini ketika yang bercampur dengan air itu bangkai coba la biwusuli maitatin la dama li jinsiha sa'ilun inda syakki idwiha ka'akrabin wa waza'in itu tidak najis airnya tidak najis karena hewannya tidak punya darah yang mengalir. Kalau tidak punya darah mengalir itu berarti darahnya tidak banyak, titik kayak aneh kira-kira, sehingga tidak menyebabkan sampai pembusukan. Nah, kira-kira alasannya. Sehingga sifatnya air tidak berubah, gak sampai basi, tokmin rasanya juga gitu, tidak sampai. Tapi kalau dengan masuknya hewan yang tidak punya darah yang mengalir seperti apa tadi itu akrab wawaza ya.
kalajengking dan cicak ternyata masih bau, berubah, kok malah basin gini, ya soal wis suwe sampai ajur. Nah itu nggak basin kan airnya, nah, itu ya najis kalau begitu. Kalau tidak sampai berubah bagaimana? Tidak najis. Beda lagi kalau bangkai yang masuk ke situ itu bangkai yang darahnya ketika hidup itu mengalir. Contoh nih, saroton, difda. Itu kata Kiai Musonef, saroton itu punya darah mengalir. Tahu yuyu hamil? Bedeng itu punya darah mengalir. Enggak percaya coba naik. Ya apa nyobain? Nah, kepruk kira-kira ada darahnya enggak di dalamnya. Lek jare Kiai Musonef oh. Mbok ane darahnya gak merah kayak ini gitu. Sehingga ketika lihat itu darahnya BE sing. Darah biru. Ya gak ana saroton darah biru. Paling darah putih. Utawa ijo. Nah, itu golongane vampir ngono itu. Itu najis. Tapi ada ulama yang mengatakan dua hewan ini kalau masuk ke air tidak najis. Khilafan li jam'in, ini loh. Pendapatnya Kiai Musonef ini berbeda dengan pendapatnya kumpulan ulama yang mengatakan saroton dan difda itu tidak menyebabkan najis manakala ketika dia jadi bangkai ada di air. Paham? Pertanyaannya begini sekarang. Ada cicak masuk ke air. Masuknya itu ketika mati atau ketika hidup? Coba. Yang dibahas ini kan la biwusuli maitatin. Berarti ketika masuk itu bangkai atau masih hidup tapi dengan sendirinya. Karena airnya panas, kate apa istilahnya adus banyu panas kayak kira-kira. Mana air anget kayak gitu. Akhirnya mateng nanggun cecek ya. Ini kan yang dibahas kan bangkai ya bercampur dengan air tadi, atau air terkena campuran bangkai tadi. Terus kok iso nyampur itu loh, ya melaku pasti. Atau pas mati dari atas ya. Krono apa cicaknya itu pegangan kan wis mati nggak bisa pegangan lagi, jatuh menisor nang kamar mandi macam itu ya kan, macam itu. Beda ini, walau turiha fihi maitatun min dzalika najasa. Tapi kalau disengaja najis. Ini walau turiha. Kalau dia jalannya sendiri, masuknya masuk sendiri, bukan atas inisiatif orang ya kan najis. Tapi kalau kita yang bermain, kodok diunjalno nang jeding. Kodoknya mati. Mati diunjalno. Maka najis. Paham ya? Oke. Kalau tidak disengaja, bukan sengaja ya, bukan perbuatan manusia, itu tidak najis kayak gini. Walau turiha fihi maitatun min dzalika najasa. Terakhir, wala asara litorhil hayy mutlaqon. Nah ini. Ketika yang kita lempar dengan sengaja itu hewannya masih hidup, ya la asara sampean, la asaro, tidak ada konsekuensi, tidak ada bekas apa-apa, gak apa-apa. Ketika yang kita lempar itu masih hidup, katak masih hidup, lempar, Fred. Meskipun ketika dilempar mati, karena kebanter ngantem ya, kena tembok lugur, lah kan itu kan. Itu tidak najis karena yang kita lempar ketika itu masih hidup.
Apa kira-kira logika yang kita gunakan ketika dilempar jadi ya, itu kan masih hidup, ketika masuk tidak akan merubah air, kan masih hidup, paham ya? Kalau tahu pasti dibuang. Beda dengan yang sudah mati, ya kan? Yang sudah mati kan pasti bau sama, ya kan? Merotoli hake sete ngono kok dilempar ya mesti kan berubah. Itu logika kita yang kita gunakan semacam itu. Apa ketika masih hidup itu dilempar ke air kok tidak najis ya begitu? Tidak akan merubah air, wong sik anyar. Kecuali dilempar masih posisi hidup kan, dibiarkan 1 minggu ya mesti air berubah airnya. Nah ketika air berubah maka najis, ya kan beda lagi masalahnya berubahnya. Dah wal jari karokidin wallahu a'lam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.